Hello guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Guys, ada yang suka baca buku fiksi nggak? Contohnya novel. Kak Deddy punya beberapa novel nih. Sebenarnya ada beberapa novel yang lainnya. Nah, Kak Deddy lagi baca novel judulnya 5 cm guys. Sebenarnya ini novelnya udah lama terbit, tapi baru Kak Deddy baca. Kak Deddy belum selesai membaca novel ini. Sementara novel-novel yang lainnya sudah saya baca guys. Kak Deddy sudah selesai membaca ketiga novel ini. Guys, di bahasa Inggris ada penggunaan kata sudah. Contohnya, saya sudah membaca ketiga novel ini. Ada yang tahu kira-kira kata sudah itu adanya di tenses apa ya? Oke, salah satunya ada di tenses present perfect tense. Kita akan pelajari tenses itu di video kali ini guys. Present perfect tense memiliki beberapa fungsi guys. First, present perfect tense states an action that happened at an unspecified time in the past. Jadi, tenses ini menyatakan suatu tindakan, kegiatan, atau perbuatan yang terjadi di masa lampau tanpa menyebutkan waktu spesifiknya, guys. Contoh, I have seen him on television. Saya telah melihatnya di televisi. Nah, di kalimat ini tidak disebutkan kapan saya melihatnya di televisi. Kemarin, 2 hari yang lalu, atau kapan. Waktu spesifiknya tidak disebutkan. Oke. Yang kedua, present perfect tense states an action that began in the past and continues in the present. Jadi present perfect tense, fungsi yang kedua itu menyatakan tindakan, aktivitas, atau perbuatan yang mulai di masa lampau guys, dan masih terus berlangsung sampai saat ini. For example, I have lived in this city for 10 years. Saya sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Artinya, tahun ini adalah tahun ke-10 guys. Saya tinggal di kota ini dari 10 tahun yang lalu. Seperti itu contohnya guys. Bisa dipahami? Kita langsung saja bahas pola kalimat present perfect tense. Present perfect tense is divided into two kind of sentences. The first one is verbal sentence and the second one is non-verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya ada penggunaan kata kerja. Verb. Kata kerja yang digunakan di present perfect tense adalah kata kerja ketiga atau nama lainnya itu past participle. Oke, kenapakah ada kata kerjanya? Karena menyatakan kegiatan, aktivitas atau tindakan, perbuatan. Nah, sebenarnya di present perfect tense ini kalau di bahasa Indonesia itu ada ciri khasnya, guys. Adanya penggunaan kata sudah. Nah, sudah dalam bahasa Inggris di tenses present perfect tense ada dua. Have, has. Nah, kok ada dua, Kak? Bedanya apa? Bedanya di penggunaan subjeknya, guys. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sementara has digunakan untuk subjek she, he, it. I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. Nah, setelah have dan has diikuti dengan kata kerja ketiga atau past participle. Nah, ini pola yang digunakan di kalimat verbal, kalimat yang di dalamnya ada penggunaan kata kerja. Kita langsung aja buatkan contoh kalimatnya, guys. Misal,
Mereka sudah pergi ke New York. Nah, ini kalimatnya bentuk positif, guys. Setelah subjek, ikuti kata have. Kemudian, kata kerja ketiga atau past participle. Past participle, go, when, gone. Jadi yang kita gunakan di sini adalah gone. Kak, gimana cara mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat negatif? Oke, kita ubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif, guys. Kita tinggal tambahkan kata not saja setelah have dan has. Have not bisa disingkat haven't. Has not bisa disingkat hasn't. They haven't gone to New York or they have not gone to New York. Oke, di sini ada penambahan kata not, tapi di kalimat ini disingkat. Kita ubah lagi menjadi bentuk kalimat tanya, question. Untuk mengubah menjadi kalimat tanya, tempatkan kata have atau has di awal kalimat, guys, sebagai kata tanya. Have they gone to New York? Apakah mereka sudah pergi ke New York? Nah, ini bentuk kalimat negatifnya. Gunakan kata have sebagai kata tanya. Have dan has letakkan di awal kalimat, guys. Oke. Jawaban untuk kalimat ini, karena kalimat tanyanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, tinggal dibalik saja, guys. Kalau jawabannya ya, yes, they have. Kalau jawabannya tidak, no, they haven't. Sekarang kita buat contoh kalimat menggunakan kata has. Misal, Pak Andi sudah bekerja di kantornya selama 5 tahun. Kita buatkan kalimat itu ke bentuk present perfect tense. Mr. Andi has worked in his office for 5 years. Nah, bentuk kalimat positifnya setelah subjek ikuti kata has, karena Mr. Andi ini kata gantinya adalah he. Oke, setelah has ikuti kata kerja ketiga atau past participle. Mr. Andi has worked in his office for 5 years. Nah, sebenarnya contoh kalimat yang ini ada menggunakan fungsi kedua dari present perfect tense, guys, yaitu menyatakan suatu tindakan atau pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan mulai dari masa lampau dan masih dilakukan sampai saat ini. Artinya Pak Andi itu sampai tahun ini, berarti tahun kelima, bekerja di kantornya. Oke, kita ubah bentuk kalimat positif ini menjadi negatif. Caranya tinggal tambahkan kata not saja setelah kata has-nya.
Mr. Andy hasn't worked in his office for 5 years. Nah, has not ini bisa disingkat jadi hasn't, guys. Tetap kata kerja yang digunakan setelah has atau hasn't itu adalah past participle atau kata kerja ketiga. Kita ubah lagi menjadi question atau kalimat tanya. Tempatkan kata has di awal kalimat, guys, sebagai kata tanya. Has Mr. Andy worked in his office for 5 years? Apakah Tuan Andi atau apakah Pak Andi telah bekerja di kantornya selama 5 tahun? Kalau jawabannya ya, karena ini pertanyaan yang jawabannya hanya membutuhkan ya atau tidak, tinggal dibalik saja. Oke, Mr. Andi di bagian jawaban bisa diubah menggunakan kata ganti sebagai subjek, guys. Mr. Andi diubah menjadi he. Yes, he has. Kalau jawabannya tidak, no, he has not atau no, he hasn't. Itu beberapa contoh penggunaan kata have dan has di kalimat verbal simple present perfect tense. Gimana, guys? Bisa dipahami penggunaannya? Yang kedua, non-verbal sentence. Di kalimat non-verbal tidak ada penggunaan kata kerja. Di kalimat non-verbal tidak ada penggunaan kata kerja karena tidak menyatakan tindakan, guys. Hanya menyatakan keadaan, situasi, dan kondisi. Nah, tetap menggunakan kata have dan has, namun setelahnya diikuti to be, present perfect tense, yaitu been, have been, has been. Kita langsung saja buatkan contoh kalimatnya. Misal situasinya kayak gini, guys. Kalian bertamu ke rumah Pak Radit misal. Namun Pak Raditnya sedang keluar rumah. Nah, istrinya bilang mungkin sekitar sejam 2 jaman Pak Radit akan datang. Kalian menunggu Pak Radit, guys. Nah, datanglah Pak Radit nih. Wah, ada misalkan ada Budi, ada Wati misalnya. Sudah berapa lama kamu ada di sini? Tanya Pak Andi. Kalian jawab, saya sudah ada di sini selama 2 jam. Nah, saya sudah ada di sini selama 2 jam. Kalau di bahasa Inggris itu masuk ke present perfect tense, guys. Sudah ada di sini selama 2 jam. Kita langsung tuliskan dalam bentuk kalimatnya. I have been here for 2 hours. Coba perhatikan, setelah kata have, langsung ikuti been, karena di kalimat ini tidak ada penggunaan kata kerja. Kita ubah kalimat ini menjadi bentuk negatif. I haven't been here for 2 hours. Saya di sini belum 2 jam. Atau saya belum ada di sini selama 2 jam. Mungkin baru di sininya sejam atau sejam lebih lah. Belum nyampe 2 jam, guys. Terakhir, kita ubah menjadi bentuk kalimat tanya, question. Tempatkan kata have atau has di awal kalimat sebagai kata tanya, guys. Nah, ini pertanyaannya misalkan ya diajukan kepada kalian dari Pak Radit. Pak Radit nanya, apakah kalian sudah ada di sini selama 2 jam? Oke, kita tuliskan.
Have you been here for 2 hours? Apakah kalian atau apakah kamu sudah ada di sini selama 2 jam? Oke. Kalau jawabannya ya, sudah 2 jam ada di sini, kalian bisa menjawab yes, we have. Atau kalau misalkan cuman kamu saja seorang, yes, I have. Ini tinggal dibalik saja guys. Tapi kalau jawabannya misal baru di sini tuh sejaman lah. Kalian bisa jawab no, I haven't. No, I have not. Itu penggunaan non-verbal sentence, kalimat non-verbal di present perfect tense. Setelah kata have dan has ikuti been. Gimana guys dengan penjelasannya? Bisa dipahami? Ada beberapa kata yang biasanya digunakan di present perfect tense. Already, yet, since, for, during, never, ever, just. Yang pertama, already, artinya sudah. Nah, ini biasanya digunakan di kalimat positif ataupun bisa di kalimat tanya guys. For example, we have already done our homework. Kami sudah mengerjakan tugas kami. Oke, already bisa disimpan setelah kata have, has, atau bisa juga di akhir kalimat guys. We have done our homework already. Oke, next. Yet, artinya belum, digunakan di kalimat negatif biasanya. For example, she hasn't visited her grandmother yet. Dia belum mengunjungi neneknya. Nah, untuk yet disimpan di akhir kalimat guys. Next, since. Since artinya sejak. Ini menyatakan titik awal suatu tindakan dilakukan. Jadi waktu awal. I have been in Bandung since 2000. Saya sudah ada di Bandung sejak tahun 2000. Jadi, saya mulai ada di Bandungnya tahun 2000. Dan sekarang masih ada di kota Bandung. Berikutnya, for. Ya guys, for dan during artinya sama, selama. Bedanya apa kak? For diikuti oleh kata bilangan guys. Misal, for a week, for 2 days, for 1 year. Kalau during tidak diikuti dengan kata bilangan. For example, during holiday, during summer, during winter, dan yang lainnya. For example, Radit has been here for 2 hours. Radit sudah ada di sini selama 2 jam. During, Andi has finished his project during holiday. Oke, ingat setelah during tidak diikuti kata bilangan. Never artinya tidak pernah. Ini singkatan dari not ever, never, tidak pernah. Nah, ini kalimatnya menjadi bentuk negatif guys, tapi tidak usah ditambahkan kata not lagi. I've never gone to Bogor. Ini singkatan dari I have. I have never gone to Bogor. Saya tidak pernah pergi ke Bogor. Atau saya belum pernah pergi ke Bogor. Ever, pernah. Nah, ini kebalikan dari kata never. I have ever gone to Ciamis. Saya pernah pergi ke Ciamis. Tanpa menyebutkan spesifik waktunya guys. Itu ciri khas dari present perfect tense. The last, just. Artinya baru saja. Jadi tindakannya atau perbuatannya baru saja dilakukan sebelum berbicara guys. Nani has just gone. Nani baru saja pergi. Oke. Ini penggunaan beberapa kata yang biasanya ada di kalimat present perfect tense. Gimana guys penjelasan dari present perfect tense ini? Bisa dipahami?
Jika kalian masih punya pertanyaan berkenaan dengan tens ini, tuliskan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Thank you very much for everything and see you in the next video. Bye.